Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Nana. Gimana kabarnya? Baik, Ini alhamdulillah lah. Ada Airin ikutan santai sore. Ya ampun, Airin udah gede banget, Pak Tit. ini iya ini kan work from home, jadinya kan bisa jadi kakek juga sekaligus. Iya, makanya itu. Aku mau nyapa teman-teman juga deh. Ini dari siang udah rame loh, Pak Tit, kita. Oh Mau nyapa iya, teman-teman yang lagi nonton. Oke, saya juga ngikuti terus acara dari tadi. Waduh, luar biasa. Terima kasih kepada narasi yang sudah mendukung kegiatan kami. Ya, terima kasih untuk semuanya, semua yang sudah berkontribusi tadi. Dan ikut terus dan juga berdonasi. Iya, donasinya sekarang udah 400 juta lebih, Pak Tik. Alhamdulillah. Oh iya, alhamdulillah. Untuk mengirimkan donasi. Juga apresiasi kepada ya, narasi yang waktu lalu bulan akhir Maret kan donasinya sampai 9 M ya. Oh, 13,5 M, Pak. Oh, 13,5 M. Waduh. Iya, karena masih terus. Nah, itu menunjukkan betapa sekarang kita memang betul-betul melakukan banyak hal untuk bisa membantu yang lain. Iya, di sesi teman-teman kewirausahaan sosial UGM ini yang bikin acara ini santai sore. Patik udah santai banget tuh. Aku jarang-jarang ngeliat Patik pakai baju apa namanya polo shirt gitu. Pangling aku, Pak. Masa di istana di setnek pakai begini kan ya enggak. Ini kan kesempatan lah. Tapi makanya jadi pengen tahu seberapa drastis rutinitasnya berubah, Patik. Aduh. Jadi kalau di rumah ya banyak berubah lah. Saya itu kan sudah lama sekali tidak biasa kerja di rumah. Saya selalu biasanya berangkat pagi, pulang petang, begitu, tidak bawa kerjaan ke rumah. Sekarang harus saya kembali membuat sebuah adjustment baru, jadi harus bekerja di rumah. Dan suasana memang berubah. Saya harus menyulap sebagian ruang tamu untuk kantor, untuk meja kerja. Terus kemudian kalau bosan kerja di rumah kayak begitu, ada kesempatan untuk memasak. Sesuatu yang dulu udah lama nggak kita lakukan, sekarang kita bisa lakukan lagi, ini memasak. Jadi kumpul sama keluarga lebih banyak kan, sama istri, sama anak-anak, sama cucu ini kan. Jadi rasanya benar-benar jadi family man gitu. Mungkin karena ini siang makannya sekaligus mengobati rasa bersalah karena sebelum ini sibuk banget nggak pernah pulang dari istana pasti. Jadi ini sekaligus membayar kompensasi feeling guilty karena dulu terlalu sibuk ada di luar rumah. Tapi ada juga yang lain. Ini kan kuliah kewirausahaan. Saya juga ada diskusi sama anak-anak saya tentang bagaimana mengembangkan kewirausahaan sosial ya. Ada yang bagaimana membeli produk makanan dari orang-orang kampung, kemudian gimana ini dijual, ikut membantu dan seterusnya. Pesan masker ya. Karena misalnya di Jogja itu kan turisme ambruk ya, orang mulai jualan t-shirt, penjahitnya nggak ada kerjaan, tukang sablon nggak ada pekerjaan, itu luar biasa dampaknya. Jadi bagaimana kita solidaritas itu juga bukan hanya membantu untuk masyarakat yang butuh, tapi juga membantu produsen juga ini. Jadi sebetulnya banyak hal yang mungkin dari hari-hari kemarin nggak sempat masuk pikiran kita, sekarang ini jadi bergetar dan terus kemudian bergerak, berpikir untuk bagaimana kita membantu bukan hanya untuk demand side kita isi, tetapi juga supply side agar terus berproduksi. Pak Tik, kalau kita lihat dan biasanya yang lebih cepat beradaptasi itu dunia bisnis atau entrepreneur atau mungkin dunia kreatif. Cuma kalau kita bicara pemerintahan, itu mohon maaf Pak Tik, rasa-rasanya itu kalau disuruh beradaptasi, bertransformasi itu sulit. Jadi saya pengen tahu nih, setelah krisis ini, kira-kira apa yang akan berubah? Transformasi macam apa di pemerintahan kita ya? Jangan-jangan nanti business as usual, Pak Tik? Ini kalau kami di Kementerian Sekretariat Negara kan punya program namanya inovasi ya. Kita menerbitkan kita secara reguler menerbitkan jurnal, majalah begitu, isinya inovasi yang dilakukan oleh teman-teman.
Kemudian 5 tahun itu kita juga menerbitkan sebuah buku, diterbitkan oleh Gramedia. Isinya adalah sekali lagi juga inovasi. Jadi inovasi di birokrasi. Ya memang kita semua mengakui ya, kami sering menggunakan istilah begini, jangan sampai birokrasi itu seperti apa namanya, seperti hamster gitu loh, yang berlari di wheelnya yang sebetulnya itu hanya di tempat saja. Jadi saya selalu mengatakan, saya apresiasi teman-teman di kementerian. Siapa bilang birokrat itu nggak rajin? Rajin sekali, berangkat pagi, jam 5 pulang malam kok, rajin. Siapa bilang mereka nggak produktif? Oh, mereka produktif sekali, walaupun seringkali yang dibuatnya aturan-aturan yang membuat kita repot ya. Dan membuat mereka repot juga. Aku harus catat itu. Mensesnek mengakui birokrat seringkali membuat aturan yang merepotkan. Jadi produktif. Siapa bilang birokrat kita nggak pintar? Banyak sekali lulusan dari banyak universitas ternama di dunia. Yang nggak pintar itu kan bagaimana sistem ini justru membuat kita membuang-buang banyak energi gitu. Makanya kita punya program kita sebut dengan Smart Ministry. Di tengah tuntutan yang semakin banyak kuantitasnya, kualitasnya juga dituntut semakin bagus, tapi masa kita respon dengan menambah pegawai? Kan malah rumit. Enggak, ya kita bekerja lebih cerdas. Otomasikan apa yang bisa diotomasikan, policy making processes ya, gunakan artificial intelligence yang membantu untuk big data analitik misalnya, dan seterusnya, juga work from home gitu. Jadi, saya mau masuk ke situ, Pak Tik. Ketika Pak Tik bilang work from home, karena kan pandemi ini kan telah memaksa kita untuk menjadi semacam berada dalam laboratorium raksasa. Ini semua jadi eksperimen raksasa nih. Semua orang dipaksa untuk menjalani situasi yang tidak familiar. Nah, tapi kemudian kalau itu tadi masuk work from home, apakah kemudian artinya setelah ini Sesnek juga semuanya menterinya kerja dari rumah? Ya ada yang bisa, ada yang tidak, ada yang lebih efisien dilakukan dengan jarak ya, distance. Tapi juga ada yang tetap harus bertemu secara fisik ya. Kita mengalami kesulitan, sebetulnya Setnek, ini inisiatifnya dari Setnek juga dari Bappenas, itu bagaimana kita sebagian karyawan kita itu, pegawai kita itu tidak semuanya bekerja pada jam yang sama. Kita bisa membagi dalam 3 shift begitu. Shift pagi, shift siang, dan shift petang. Sehingga kita bisa melayani masyarakat lebih banyak. Dan juga tidak harus semuanya pergi ke kantor gitu. Semuanya pergi ke kantor. Tetapi itu sudah kita inisiasi masuk bagian dari inovasi, bahkan kita sudah terbitkan permen Sesneknya. Nah, pandemi COVID itu rasanya mempercepat. Jadi sebetulnya kita sudah rancang sebelumnya dan ini akan semakin dipercepat implementasinya oleh pandemi ini. Jadi semuanya harus dengan cara yang baru, kultur baru, tetapi yang juga harus dikejar kan KPI baru. Key Performance Indicator ya, kalau dulunya kan pagi harus jadi dulunya seorang karyawan yang hebat itu antara lain kan dihitung dari minimalnya itu, yang standar minimalnya kan kehadiran, jadi dedikasi waktu di kantor. Nah, sekarang kan gimana kita menggantinya dengan yang lain yang lebih output oriented, lebih outcome oriented. Ini tantangan baru. Jadi kultur baru, tantangan baru, termasuk apresiasi terhadap karyawan yang hebat itu tidak seperti apresiasi yang dulu. Oh, kalau bosnya datang, dia sudah datang, bosnya pulang, dia belum pulang, itu yang hebat ya. Sekarang kan enggak. Jangan, Pak. Jangan, makanya saya selalu mengatakan birokrat yang hebat itu birokrat yang memberikan kontribusi yang bagus untuk kelembaganya, untuk masyarakat, untuk bangsa, tetapi juga sedikit energi yang dia keluarkan, ingat harus punya waktu bagi dia untuk menikmati hidup itu. Masa kontribusi identik dengan sengsara, ya janganlah. Kontribusi tapi juga bahagia gitu.
Ini jangan lupa new, bahagia. kalau tadi katanya Putri tadi kan new normal gitu. Ini new normal, semuanya harus belajar membangun new normal ini. Dan memang rasanya kuncinya itu, karena untuk apa kita kembali ke normal yang lama ketika normal yang lama itu kita merasa polusinya tinggi, hidup tidak apa namanya terburu-buru, semuanya rasanya kita mengejar sesuatu yang kemudian tidak konkret begitu. Jadi untuk apa kembali ke yang dulu setelah sekarang kita bisa merasakan ada loh hal baik yang bisa kita dapatkan sekarang. Ya, ini intinya kan saya kira Mbak Nana juga kan harus membuat normal baru dalam bekerja, mungkin di rumah juga. Yang Mbak Nana mungkin tadinya nggak sempat masak, sekarang sering masak. Kalau saya masak dulu sih pasti. Tapi yang jelas memang di rumah terus. Saya sekarang keluar rumah itu cuma seminggu sekali, hari Rabu. Cuma untuk Mata Najwa ke studio. Setelahnya betul-betul mengerjakan semuanya di rumah. Cuma karena memang, dan itu juga baru buat saya. Karena biasanya saya jarang di rumah. Mohon maaf kepada Ibrahim, suami saya yang suka saya tinggal di rumah. Sekarang di rumah terus. Mas Ibrahim kan di kantor juga. Iya makanya. Tapi sekarang akhirnya kantornya di rumah. Ini saya mengakuisisi juga nih ruang kerjanya dia. Patik, apa namanya? Saya ingat Patik sempat cerita ke saya soal ayahanda yang dulu Pak Lurah ya Patik, atau kepala desa. Oh iya, bapak saya almarhum itu kepala sekolah. Dan apa namanya, sejak dulu memang sudah ada kearifan lokal yang ternyata masa pandemi ini pun itu lebih relevan dulu dibandingkan apa kita biasa lakukan. Itu awal tahun 80-an ketika saya pertama kali kuliah di FISIP, ya, belajar tentang pengantar ilmu administrasi negara gitu, belajar tentang organisasi pemerintahan gitu. Ini kan saya bilang sama bapak saya, Pak, ini bapak ini jadi kepala desa, kok nggak pernah ngantor gitu. Nggak pernah ngantor itu gimana? Itu kan, apa namanya, udah dikasih sawah bengkok, kalau di kampung namanya sawah bengkok oleh negara, kok bapak nggak kerja di kantor. Oke. Beliau bilang gini, ayo kapan kamu kalau pas libur saya ajak ke kantor, ke balai desa gitu. Kita nongkrong di sana seharian, ya nggak ada yang datang. Masyarakat nggak ada yang datang karena masyarakat pada pergi ke sawah gitu. Masyarakat membutuhkan pemerintah desa, administrasi pemerintahan desa justru setelah selesai dari sawah. Itu artinya apa? Habis maghrib gitu. Habis maghrib, jam kerja bapak saya itu habis maghrib di rumah ya. Sampai malam melayani masyarakat, ngobrol dan seterusnya, rapat dan seterusnya. Karena itu rapat yang dimungkinkan diikuti oleh masyarakat. Jadi ini kan bagaimana kita ini serve klien dan tahu tentang karakter klien, kondisi klien. Nah, seringkali kita nggak sensitif terhadap itu karena sudah terformalisasi yang mungkin bagi kultur masyarakat lain pas, tapi tidak pas bagi kultur kita. Bagi kultur kita kan juga pas. Dan kalau kita melihat sekarang begitu ya, bagaimana kemudian penyesuaian itu harus dilakukan hampir di semua sisi. Patik, tapi saya khawatir nih Pak, kita sekarang kan belajar dari COVID, kita berusaha untuk mengambil hal yang positif dari bencana non alam ini. Tapi manusia itu kan tempatnya lupa, Pak Tik. Manusia itu banyak melakukan kehilafan, dan saya khawatir nih sekarang nih pada saat kita masih di rumah kita bisa memetik hal-hal positif, tapi begitu selesai, begitu PSBB-nya dibuka, begitu kita bisa melakukan hal-hal yang biasa kita lakukan akan lewat begitu. Jadi kuncinya bagaimana membuat hal-hal baik yang kita lakukan sekarang bisa terlembagakan. Kalau kita bicara ke pemerintahan misalnya, bagaimana yang bagus-bagus ini diajakkan supaya nggak lewat aja gitu Pak Tik. Dalam berbagai sebagaimana juga disiarkan di media ya, Pak Presiden kalau mengantar kabinet kan selalu mengatakan bahwa kita harus menyelesaikan masalah yang kita hadapi saat ini. Tetapi apa yang kita hadapi saat ini adalah juga semacam stress test ya bagi kita untuk melakukan menjawabnya dengan reform yang lebih fundamental gitu. Jadi ini kan situasi di mana semuanya kita diuji kan. Masyarakat kita diuji kegotong royongannya ya, kita diuji kepedulian dan kemampuan kita, kerelaan kita untuk saling berbagi. Pemerintah diuji kecepatannya,
kemudian layanan kesehatan diuji di semuanya. Bagaimana pendidikan harus tetap jalan walaupun situasinya seperti ini. Semuanya diuji. Ini semacam stress test yang harus kita respon dengan melakukan reformasi yang fundamental. Itu arahan Pak Presiden bagi kesempatan dan selalu dikatakan begini bahwa kita tidak bisa melupakan krisis ini sebagai momentum yang tidak boleh kita sia-siakan. Nah, kita memang pelembagaan itu ya satu tentu saja secara kultural bagaimana ini diapresiasi, bagaimana masyarakat juga merasa bahwa ini yang lebih baik gitu. Tetapi juga biasanya apalagi kalau di pemerintahan itu pasti nanti larinya harus formatnya regulasi ya, KPI. Jadi ada aturan yang dipaksakan bahwa harus begini. Kemudian ada alokasi ada program yang setelah ditetapkan, kemudian alokasi anggaran yang didedikasikan dan seterusnya dan itulah yang akan menjadi new normal tadi, pelembagaan normal baru yang itu memang tidak harus segera dilakukan saat-saat ini gitu. Saya menyaksikan ya sebagai orang yang mantan orang lembaga pendidikan, saya dulu sebagai rektor memfasilitasi teman-teman untuk bagaimana memperjuangkan produksi alat-alat kesehatan dalam negeri. Waduh, komplikasi rumitnya dan seterusnya, prosesnya panjang dan lain-lain. Tetapi saya lihat sekarang pemerintah itu kerjanya cepat banget itu. Ventilator misalnya, inisiatif, wah ini cepat sekali. Terus ada inisiatif mengenai vaksin, mengenai obat-obat herbal dan seterusnya yang bisa digunakan untuk COVID. Ini inisiatifnya jauh lebih cepat sekarang ini. Nah, bagaimana kecepatan ini bisa dilembagakan dari poinnya Mbak Nana, dan itu kewajiban kita. Kalau saya sering mengatakan melembagakan itu ada dua sisi. Satu dari supply side-nya, ada regulasi, ada alokasi anggaran, ada program dan seterusnya. Dari sisi demand side-nya, masyarakat pun menuntut seperti itu gitu. Ini kalau supply side dan demand side, supply side tugasnya pemerintah, demand side tugasnya masyarakat untuk melembagakan, melanjutkan new normal ini, normalitas baru ini menjadi normal beneran itu. Nah, itu ya rasanya itulah yang bisa kita lakukan secara maksimal ke arah sana. Ini memang ujian buat semua, Pak Atik. Kalau tadi dibilang iya, betul. Cepat, tapi rasanya memang di setiap masa krisis kita selalu saja merasa kurang cepat, harus iya, lebih cepat. betul, Karena kita berkejar-kejaran bukan hanya dengan nyawa, tapi juga bagaimana dengan dampak ekonominya yang akan semakin betul. Ini kan seperti kita harus switch kan dari frekuensi normal menjadi frekuensi tidak normal. Dari frekuensi yang misalnya terlalu banyak aturan dan prosedural menjadi frekuensi yang lebih outcome oriented, menjadi frekuensi yang biasanya jalan lurus-lurus, sekarang ini kita harus shortcut ya. Bahkan firewalking ya, kita seperti berjalan di atas api. Berjalan di atas api itu nggak pernah di atas api itu lamban ya, kebakar dia. Harus cepat dan kemudian juga bisa zigzag supaya tidak terbakar. Ini kan harus menjadi sebuah kultur yang normal dari semua kita gitu. Pak Atik, tadi kita bicara soal transformasi, bagaimana kemudian ini bisa terlembagakan supaya kita tidak menyia-nyiakan krisis begitu ya. Iya, cuma di sisi lain kalau dilihat dari misalnya kalau kita melihat dari aspek yang berbeda, Pak Atik, aspek masyarakat begitu ya. Saya mau menempatkan Pak Atik sekarang sebagai ini kan kita lagi penutup mata kuliah kewirausahaan nih Pak Atik. Iya. Jadi sekarang bukan sebagai Mensesnek ini aku nanyanya sebagai dosen. Kira-kira apa nih yang bisa kita persiapkan sekarang ini, hari-hari ini, untuk memastikan ketika kita keluar dari sini kita menjadi lebih siap gitu pada normalitas yang baru itu. Jadi mengapa saya background saya train as a political scientist. Ya, jadi saya benar-benar saya nggak punya background training di ilmu ekonomi, apalagi di bisnis begitu ya. Tetapi saya melihat kewirausahaan itulah training ground. Tadi juga sudah
disampaikan oleh teman-teman sebelumnya, bahwa entrepreneurship itu adalah sebuah karakter. Karakter di mana ketepatan, melihat ada peluang, cost efisiensi, ya, kemudian juga responsif, tanggap, dan seterusnya, gitu. Jadi ini adalah karakter. Jadi yang menurut saya pendidikan yang paling dasar adalah mendevelop karakter. Karena apa? Karena kalau dari sisi konten ya, dari knowledge mastery itu, master secara knowledge itu mudah sekali untuk obsolete, gitu. Mudah sekali untuk usang. Apalagi sekarang ini di era disrupsi, sesuatu yang dulu kita agung-agungkan sebagai sebuah cara yang benar, tiba-tiba kemudian menjadi tidak relevan begitu saja. Jadi oleh karena itu menghadapi dunia yang tidak pasti dan penuh disrupsi, yang paling penting bagi kita adalah open mind, adaptability, kecepatan, risk taker. Nah, itu kan prinsip-prinsip yang sangat penting. Itulah mengapa saya nggak sambung sama sekali gitu. Political science kemudian menginisiasi kewirausahaan sosial. Tapi maksud saya bukan knowledge, apapun profesinya, maka karakter cepat, karakter risk taker, karakter adaptif, itulah karakter yang penting ke depan. Sehingga ketika kita dihadapkan kepada ketidakpastian, itu cepat sekali kita merespon. Itu kan dunia penuh dengan kompetisi, dan kompetisi itu artinya ketidakpastian. Karena keputusan kita bukan ditentukan oleh pengalaman masa lalu kita. Keputusan kita juga ditentukan oleh tetangga kita, oleh kompetitor kita. Nah, karakter itu yang menurut saya penting untuk dibangun. Mengapa mata kuliah ini menjadi penting? Jadi ini pembelajaran luar biasa lah. Digital learning kan membuka ruang bagi kita untuk lebih efisien, akses bisa dijangkau oleh masyarakat, mahasiswa bisa hemat energi, dosen bisa hemat waktu juga, gitu. Tidak semuanya harus offline, gitu. Jadi normal barulah, gitu. Dan seharusnya akses terhadap pendidikan berkualitas juga sekarang harusnya bisa lebih banyak bisa dinikmati. Jadi yang bisa kuliah di UGM lebih banyak lagi gitu ya Pak Tik sekarang. Iya, dan juga istilahnya Mas Nadiem adalah merdeka belajar. Ya. Jadi ini juga membuka peluang bagi kita untuk merdeka belajar dari mana saja. Mbak Nana, ini mata kuliah ini yang ngajar adalah teman-teman dari startup, menjadi mentor dan seterusnya, gitu. Makanya selalu saya bilang, agar mahasiswa itu updated dengan pengetahuan yang baru, dia harus diberi kesempatan, didukung, difasilitasi untuk belajar kepada siapa saja. Kepada siapa saja. Belajar tentang apa saja, belajar kepada siapa saja, bisa kapan saja. Kalau hanya belajar semua murid, semua guru. Kita ini semua murid, semua guru gitu. Ya kalau belajar hanya sama saya saja, waduh, udah ketinggalan jauh. Sekolah terakhir sudah tahun 95 yang lalu. Itu kan sekolah formalnya. Ya, sekolah formalnya, benar. Jadi sekolah di bangku kuliah gitu ya Pak. Iya, betul. Jadi makanya, nah ini jadi mengingatkan saya, kalau menurut saya bagi generasi muda yang sangat penting itu, misalnya di lembaga pendidikan tinggi misalnya adalah mencetak menjadi learner. Saya sering menyebutnya agile learner, menjadi pembelajar yang cerdas. Karena ya setiap hari kita punya kesempatan untuk belajar kepada siapa saja. Nah itulah yang penting itu. Nah bagaimana lembaga pendidikan memberikan kesempatan mengapresiasi kepada mahasiswa untuk belajar kepada siapa saja, termasuk berbeda dengan pendapat dosennya gitu. Ini sekali lagi ini juga butuh sebuah new culture kan. Sebuah normal baru lagi. Normalnya dosen sekarang beda dengan normalnya dosen yang dulu gitu. Normalnya mahasiswa sekarang beda dengan normalnya mahasiswa dulu. Gitu. Ini apa namanya? Iya, dan apa namanya yang kalau kita lihat sekarang, akhirnya krisis ini, pandemi ini mendorong kita semua untuk bertransformasi lebih cepat seharusnya. Iya, betul, mendorong lebih cepat, ya, dorong lebih cepat, bisa kerja lebih efisien, jauh lah mungkin sebetulnya. Jadi oleh karena itu dan sebetulnya
misalnya kan di dunia internasional sekarang juga tergagap-gagap kan. Bayangkan negara yang mengandalkan ekonominya pada traffic misalnya, pada traffic internasional. Wah, itu kolaps betul kan, krisis betul. Sekarang justru negara, waduh kalau bisa nggak usah traffic internasional gitu kan. Ini kan kesempatan kita juga untuk mengembangkan industri dalam negeri, ya, kesempatan kita untuk dulu bahasanya Bung Karno berdikari gitu. Jadi ini kan kesempatan luar biasa dan apalagi pasar kita luar biasa besar. Kita punya pasar yang sangat besar, anunya demand side-nya, supply side-nya kita punya sumber daya alam yang sangat luar biasa. Kita punya SDM juga yang sangat luar biasa dan banyak dan seterusnya. Ini kan sebuah momentum yang luar biasa memperkuat supply chain domestik kita. Yang tentu saja kita harus membuka diri, pasti harus terbuka, tetapi domestik kita juga kuat sebagai sebuah supply demand side-nya sama-sama kuatnya, itu luar biasa gitu. Mudah-mudahan kesempatan ini tidak disia-siakan ya Pak Atik. Oh iya, kita sama-sama. Ini bisa dipakai untuk semua kalangan. Rakyatnya belajar, pemerintahnya juga belajar. Jadi warga negara berdaya, pemerintahannya, negaranya, aparat negaranya juga betul. Jadi berdaya. Baik. Ya, kami dari supply side-nya, dari sisi pemerintah, Pak Presiden punya komitmen yang kuat di situ, supply side-nya kita kuatkan. Nah, kemudian demand side dari masyarakat juga terus bahwa aspirasi masyarakat, permintaan masyarakat itu juga penting untuk membuat kita mengingatkan ini normal gitu. Karena kan masyarakat sangat kuat ya. Kalau masyarakat reject juga repot pemerintah. Kalau masyarakat demand-nya memang melanjutkan sebuah normalitas baru ini, luar biasa itu. Kita akan mampu untuk melakukan pelembagaan sebuah kehidupan normal yang baru ini gitu. Dari berbagai lini, termasuk cara kerja kita juga normal baru. Semuanya kita normal masih baru. punya berapa menit lagi nih? Kita udah mau menuju maghrib, Pak Atik. Jadi kita mungkin mempersiapkan teman-teman juga untuk menyiapkan bukaan. Ya, thank you, makasih. Buka malam ini, Pak. Udah siap-siap bukaan. Sudah. Mejanya sama kuliah. Sudah, istri saya masak sup sayur, ada sambal bawang putih. Terus kemudian telur sama tempe goreng, itu makanan favorit. Lengkap. Terus makasih juga kemarin Mbak Najela kirim makanan. Saya sudah makan buka puasa makanan Timur Tengah. Itu spesial. Ini bukan lagi untuk Mbak Nana loh ya, bukan loh ya. Nggak apa-apa, aku udah nyiapin buat Atik memang. Minggu depan insya Allah dikirim. Teman-teman yang nonton juga bakal jangan makan kebuli. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak Atik. Thank you, terima kasih dukungan narasi untuk inisiatif kewirausahaan sosial ini. Thank you, pokoknya kita stay at home, mendevelop cara baru, jaga jarak, jaga kesehatan, jaga hati juga untuk tetap membangun solidaritas dan harus terus produktif. Amin, insya Allah. Saya mau update donasi, cuma saya nggak kelihatan nih berapa Pak Atik, kelihatan nggak ini soalnya layar saya nggak gitu. Berapa donasinya kita ya teman-teman? Boleh dibantu nggak teman-teman narasi? Berapa ya donasinya sekarang? 400 sekian ya? 400, berapa? Saya nggak kelihatan. Maaf ya teman-teman, ini mata Najwa tapi matanya nggak kelihatan jelas loh. 491. Wah, 491 juta. Ya, kelihatannya begitu something. Ya, saya juga nggak kelihatan itu. 475 juta Pak Atik, 475 juta. Alhamdulillah. Kalau Pak katanya kalau menjelang buka puasa itu malaikat banyak yang mengamini doa. Jadi mari kita berdoa semoga donasinya sesuai. Ya, tembus minimal tembus 500 lah sebentar lagi ya. Amin. Terima kasih banyak Pak Atik. Thank you. Saya terima kasih kepada Mbak Nana dan narasi ya. Thank you banget. Ya, makasih. Sama-sama Pak. Thank you. Thank you juga teman-teman yang sudah menyaksikan. Ya, semuanya. Ya, juga para kontributor yang tadi sudah hebat-hebat semuanya. Thank you, Mbak. Makasih banyak ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum.